Iban. Berdoa sebelum belajar. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Oke, dimulai. Vaksin dulu ya, teman-temannya mungkin ada yang belum hadir hari ini atau sedang sakit. Makanya itu vaksin ya. Oke, vaksin ya. Itu kan. Oke. Baiklah. Bagaimana keadaannya? Masih semangat? Semangat? Kurang. Oke. Kita stretching dulu ya, supaya kita lebih semangat lagi. Oke. Tepuk anak soleh. Ayo. Anak soleh tahu? Tahu. Oke, ayo kita sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Cinta Islam, yes. Oke. Baiklah. Bagaimana? Sudah semangat? Sudah ada teman-teman ya. Hari ini Ibu akan membawakan mata pelajaran tentang pembentukan akhlak dalam Islam. Di sini ada yang tahu tentang akhlak? Tidak ada. Oke, sebentar kita bahas sama-sama ya. Oke. Pengertian akhlak dalam Islam itu secara umum akhlak adalah sifat karakter yang tertanam dalam jiwa manusia secara spontan. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq. Artinya itu budi pekerti, tabiat, tingkah laku, dan perangai. Dalam Al-Quran, istilah akhlak sering dikaitkan dengan sikap terpuji, sabar, jujur, adil, amanah, serta larangan terhadap sifat tercela seperti sombong, iri hati, dan zalim. Iya. Peran akhlak dalam kehidupan Muslim itu, akhlak merupakan cermin keimanan seorang Muslim yang baik. Tidak hanya dinilai dari ibadah ritualnya, tetapi juga dari perilaku sehari-harinya terhadap Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia, dan lingkungannya. Iya, akhlak berperan sebagai pedoman hidup masyarakat. Akhlak yang baik menjaga hubungan sosial agar tercipta keharmonisan, persaudaraan, dan keadilan. Oke. Faktor-faktor pembentukan akhlak ada 4 poin ya. Yang pertama, ajaran Al-Quran dan hadis sebagai sumber akhlak. Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama ajaran Islam yang menjadi pedoman dalam pembentukan akhlak seseorang Muslim. Kedua, keteladanan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah adalah teladan utama dalam berakhlak. Memiliki akhlak yang agung, keteladanan beliau mencakup semua aspek-aspek kehidupan, baik dalam beribadah kepada Allah dan interaksi dengan keluarga, sahabat, dan bersama. Yang ketiga itu pengaruh keluarga dan lingkungan sosial. Keluarga adalah pertama bagi orang anak. Orang tua berperan penting dalam membentuk kepribadian dan akhlak anak melalui kebiasaan, nasihat, dan teladan. Lingkungan yang baik mendukung membentuk akhlak yang mulia. Dan yang poin keempat, yang terakhir itu pendidikan agama, baik formal di sekolah atau non formal di majelis taklim.
seperti ilmunya sangat berperan dalam menanamkan nilai-nilai akhlak Islam. Pengalaman pribadi itu menghadapi berbagai peristiwa masalah, belajar dari kesalahan yang dilakukan. Seperti itu ada introspeksi diri, menjadikan matang dalam akhlaknya. Oke. Berikutnya itu pendidikan akhlak dalam Islam. Pendidikan dalam Islam itu ada 4 poin juga ya. Yang utama pendidikan akhlak adalah pembiasaan nasihat dan keteladanan. Misalnya, ini contohnya ya. Contohnya itu membiasakan anak mengucap salam. Bagaimana bunyinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berkata jujur. Ya, berkata jujur itu seperti Misalnya tidak berbohong. ya, mengatakan yang sebenarnya. Oke. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu seperti apa? Contohnya seperti apa? Kalau kita Ibu guru memberikan tugas, sekolah harus mengerjakan dengan sendiri di rumah atau bagaimana tanpa bantuan orang lain. Oke. Dan melaksanakan ibadah tepat waktu. Contohnya seperti melaksanakan sholat pada waktu. Harus tepat waktu. Oke, waktu. Ya. Disiplin. Disiplin itu seperti apa? Seperti apa? Ada yang tahu contohnya disiplin bagaimana itu? Kita diajar Disiplin itu begini. Jam sekolah sudah ditetapkan mau berbaris sekian ya. Jam 7 harus sudah di sekolah. Jadi harus tepat. Ya kan? Iya. Harus tepat di waktu yang sudah ditentukan. Oke? Dan yang terakhir itu suka menolong. Contohnya seperti membantu teman, ya, orang tua, ya, yang membutuhkan kita. Meskipun itu bukan orang tua yang kita atau teman dekat kita harus Bantu. harus menolong. Namanya Menolong. Oke. Ya, yang kedua itu peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga adalah lingkungan pertama yang membentuk nilai akhlak. Orang tua berfungsi sebagai pendidik utama melalui pola asuh, perhatian, dan teladan. Sekolah berperan sebagai pendidik akhlak secara formal dan kurikulum. Ya. Poin ketiga adalah pendidikan akhlak melalui ibadah dan muamalah. Yang dimaksud di sini pendidikan akhlak melalui ibadah dan muamalah, ada yang mengerti? Yang paham? Oke. Ibadah dalam Islam tidak hanya memiliki dimensi ritual, tetapi juga mendidik akhlak seperti melaksanakan sholat, ibadah, melatih kedisiplinan dan ketundukan, puasa, mengendalikan diri, zakat, peduli terhadap sosial, ya. Selain ibadah muamalah seperti jual beli, bekerja. Oke, ya. Yang keempat itu tantangan dan solusi dalam pendidikan akhlak modern. Di era globalisasi, pendidikan akhlak menghadapi tantangan seperti pengaruh media digital, budaya individualistik, materialisme. Ya. Tujuan utama dalam membentuk akhlak dalam Islam ada 5. Pertama, mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, yang ketiga, menunjukkan perbuatan mulia. Yang keempat itu membentuk kepribadian umat muslim dengan baik. Oke. Yang terakhir, membangun masyarakat yang harmonis. Oke, pintar. Dan sampai di sini Ibu mau bertanya. Ada yang memahami pembahasan Ibu? Ada. Oke, saya bertanya ulang lagi tadi. Akhlak itu tadi artinya apa? Pengertian akhlak. Ada yang tahu?
Ada yang masih ingat sama kata ibu? Nggak ada ya? Intinya akhlak itu adalah suatu sifat karakter individual, ya. Nah, dan di dalamnya itu ada terdapat sifat-sifat yang terpuji, ya. Oke, baiklah, mudah-mudahan pembahasan hari ini pembelajaran ibu anak-anak semua memahami ya. Oke, memahami apa yang disampaikan. Dan kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini adalah akhlak merupakan inti ajaran Islam yang menjadi cermin dari keimanan seorang muslim. Ya, membentukkan akhlak tidak dapat dipisahkan dari ajaran Al-Quran dan hadis. Ya, keteladanan Nabi Muhammad SAW berperan keluarga, lingkungan, sosial, pendidik, serta pengalaman hidup seseorang. Oke, ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga pembelajaran atau ilmu yang ibu sampaikan hari ini menjadi bekal yang menguatkan langkah kalian dalam kebaikan. Dan kita tutup pembelajaran dengan harapan semoga Allah menentukan hati kalian hidup terus mencintai ilmu. Oke. Ya. Sebelum mengakhiri mengucapkan hamdalah.